Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Net Studios. Masih dengan gua Fani. Hari ini kita bahas mengenai Internet Gateway part kedua. Oke, dan let's go. Pada part pertama kita sudah berhasil config one menggunakan DHCP atau menggunakan DHCP client. Dan untuk video di part pertama gua taruh di deskripsi video ini ya. Nah, untuk di part kedua ini config one menggunakan manual. Artinya kalau misalkan di ISP kalian tidak ada DHCP server, maka di Mikrotik harus di config manual. Nah, apa saja sih yang perlu konfigurasi manual itu? Nah, di sini ada IP address, gateway, dan DNS, dan ini harus dikonfig secara manual. Oke, kita langsung aja ya. Ini masih merah. Kita coba running dulu. Start all device. Setelah dia warna hijau, artinya semua perangkat yang ada di sini running dengan baik. Oke, kita coba masuk ke Mikrotik, klik kanan, custom console, pilih ke putih, kemudian oke. Tunggu sampai login atau passwordnya muncul di sini ya. Oke, nah di sini kita masuk sebagai admin, lalu enter password kosong, enter lagi. Nah, untuk konfigurasi manual di sini kan masih untuk IP address, gateway, dan DNS ini masih tertanam di DHCP client ya. IP-nya ini pasti DHCP client. Nanti kita coba hapus satu persatu dari ketiga poin ini ya. Kita coba cek dulu satu persatu. IP address print. Nah, ini nanti kita hapus. Dan kita coba lagi IP route print, enter. Nah, ini nanti kita juga hapus. Kita coba IP DHCP client print, atau enter dulu, kita coba print. Nah, nanti kita hapus juga. Nah, untuk config manual kita langsung aja ya. Kita hapus remove number 0 dan enter. Kita coba print kembali kosong, dan kita coba slash enter. Kita coba IP address print. Nah, kosong juga. IP route print, enter, kosong juga. Nah, kita coba config secara manual. Mulai dari IP address dulu ya. Slash enter. Kita coba IP address, enter dulu. Kita tap isinya apa aja. Ada set, remove, print, dan lain sebagainya ya. Kita coba add, misal add, enter. Kita taruh tengah saja, atau ya taruh tengah aja. Misalkan kita pakai IP yang kosong adalah 50 ya. Misalkan di sini kalian bebas ya melakukan atau memakai IP address berapapun, asalkan IP tersebut belum digunakan siapapun. Nah, kita coba tadi gue bilang pakai IP 50 atau 192.168.122.50 di interface nanti ya. Ini kita coba cek 192.168.122.50/24 ya. Lanjut, enter. Interface error 1. Interface error 1 itu maksudnya port satunya Mikrotik ini, error 1 udah gua tandain. Error 1 Mikrotik ini ke arah WAN yang ada di sini atau ke arah ISP ini. Kita coba enter. Kita coba print, dan hasilnya sudah berubah ya. Jadi yang sebelumnya kosong sekarang sudah muncul dari 192.168.122.50/24. Nah, kita slash sekali, enter. Kita coba masuk add juga IP route, enter. Kita print. Nah,
maksudnya dari IP root yang ada di sini nih, gateway yang ada di 1921 yang sudah ada di sini adalah IP-nya ISP ya. Jadi dalam hal ini ISP kita adalah GNS3 VM. Oke, perhatikan dulu ya. Di sini bahwa sudah ada atau sudah muncul atau automatic. Nah, sebenarnya bukan default gateway. Bukan default gateway-nya. Gateway yang gue maksud adalah DST address-nya adalah 000. Oke, kita coba add, enter. Sorry, salah. Atau kita coba set atau kita tab. Nah, di sini add harusnya bisa, atau enggak set aja ya. Set add, kalau kita add enter, invalid IP root set 192.168. Sepertinya salah ini. IP root print edit enable set. Kalau kita enter, oke. Number 0, number 1 enter, salah juga. Kemudian kita add not invalid. Oh, sorry. Gateway. Add gateway. Nah, ini maksudnya 192.168.122.1. Nah, kita enter. Kita coba print kembali. Nah, adalah IP-nya ISP ini. Jadi dalam hal ini ISP kita adalah GNS3 VM, yaitu 192.168.122.1 gitu ya. Nah, label di sini AS ini adalah aktif static gitu ya. Nah, jadi kalau punya kalian nggak ada label A-nya, kemungkinan kalian salah memasukkan gateway. Nah, sekarang kita coba ping ke Google misalnya, ping 8.8.8.8 enter. Nah, oke, replay ya. Dan kita coba Ctrl C. Ini ping Google ya, ini ping ke IP-nya Google. Kalau kita coba ping ke domainnya Google, misalkan langsung ke google.com, hasilnya masih failure ya, invalid value for argument address. Jadi kalau ini ke google.com masih belum bisa karena DNS-nya belum kita set. Kita coba set ke DNS. Oke, IP DNS. Kita coba tab isinya apa aja gitu ya. Edit, export, get, print, set. Nah, kita coba set. Kita coba set, enter. Set set. Kita coba tab lagi. Nah, di sini ada server, ada query, total dan lain sebagainya. Kita set server sama dengan ini barusan saya tulis share. Kita coba tab dan hasilnya sama dengan, kita coba isi 8.8.8.8. Ini DNS-nya Google. Kita enter dan kita coba ping slash kembali arah atas ping ke 88 enter, masih bisa. Dan kita coba ping ke Google, langsung ke domainnya google.com, enter. Oke ya, sebelumnya masih ke ping ke Google-nya masih belum berhasil atau belum reply karena DNS-nya belum kita set atau kita setting atau kita config. Nah, untuk ping ke domain harus DNS-nya 88 itu harus di setup dulu ya sebelum ke ping ke domainnya. Nah, kita coba
Kita ulangi lagi, ke ping Google lagi, enter lagi. Nah, untuk ping ke Google atau ke domainnya google.com atau domainnya sudah berhasil ya. Untuk part selanjutnya atau part 3 kita bahas mengenai config LAN dan config NAT di MikroTik routernya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune, subscribe channelnya, like and share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Oke, gua Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.